Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kajian puisi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri dengan Ariza Kiamolidah dan NPM 202021515172. Lalu ada Nuryani Safitri dengan NPM 202021500111. Lalu ada Imam Tegar dengan NPM 202021500155. Lalu ada Desti Meita dengan NPM 202021500159. Dan yang terakhir ada Syarani dengan NPM 202021500161. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur pendukung dari struktur puisi. Puisi merupakan ragam bahasa sastra yang terkait oleh unsur-unsur seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikaitkan dengan ungkapan emosi, imajinasi, ide pikiran, susunan kata penyair yang menciptakannya. Saya Nuryani Safitri, NPM 202021500111. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis dan ciri puisi. Puisi terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang keempat, syair, merupakan puisi yang berlarik 4 bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Yang kelima, gurindam, terdiri atas 2 baris, berirama sama a. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Terima kasih. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Puisi modern memiliki ciri antara lain: 1. Mempunyai unsur humanisme, 2. Realis dan terimbas unsur naturalis, 3. Menyampaikan maksud dengan menghemat kata, 4. Menggunakan perbandingan visual secara jelas, 5. Menunjukkan sinisme dan sarkasme, 6. Menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari, 7. Tidak mengutamakan tipografi, 8. Unsur utama selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi yang hendak disampaikan, puisi dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Puisi naratif, puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. 2. Puisi lirik, adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. 3. Puisi deskriptif, adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Struktur fisik puisi. 1. Tipografi, bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan baris, hingga baris puisi yang tidak selalu menggunakan awalan kapital dan akhiran titik. 2. Diksi, yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisi. 3. Majas, majas merupakan bahasa kiasan yang dapat menghidupkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. 4. Imaji atau citraan, merupakan susunan kata yang memberikan pengalaman indrawi seperti penglihatan, penciuman, perasa, dan pendengaran sehingga memberi sensasi tersendiri bagi pendengar. Yang kelima, kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. 6. Verifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi. Ritme adalah alunan yang terjadi karena pengulangan kesatuan bunyi.
Selanjutnya, metrum merupakan ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata. Saya akan menjelaskan tentang struktur batin puisi. Yang pertama ada tema, pokok pikiran atau dasar cerita. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna secara keseluruhan. Yang kedua, rasa, yaitu sikap penyairan terhadap pokok masalah yang terdapat dalam puisinya. Mengungkapkan tema erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Selanjutnya yaitu ada nada, sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya pengertian bunyi. Bunyi merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan tenaga ekspresif. Bunyi ini erat menghubungkannya dengan analisis musik, misalnya lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tegar Santoso akan meneruskan materi selanjutnya. Unsur-unsur bunyi. Yang pertama, pola bunyi atau irama merupakan penataan unsur bunyi yang ada dalam kata. Penataan ini berupa pengulangan bunyi yang sama dalam suatu baris atau pada baris berikutnya. Nah, yang kedua, irama merupakan intonasi, penekanan kata, tempo, dan penataan rima, memunculkan irama puisi. Dan yang ketiga, diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang bertujuan untuk menyampaikan makna puisi. Kata-kata dipilih berdasarkan efek bunyi yang ditimbulkan jika dibacakan. Beberapa unsur bunyi. Yang pertama, irama. A. Merupakan bunyi yang teratur, terpola, menimbulkan variasi bunyi, sehingga dapat menimbulkan suasana. B. Sajak. Dengan pola-pola bunyi yang teratur, namun juga oleh suasana yang tercipta. Metrum adalah irama yang tetap, terpola menurut pola tertentu. Sedangkan ritme adalah irama yang disebabkan oleh pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur. Yang kedua, kakafoni dan efoni. Kakafoni dan efoni merupakan pemanfaatan bunyi sedemikian rupa sehingga bunyi yang dirangkaikan dalam sajak dapat menimbulkan kesan yang cerah atau sebaliknya, suatu kesan keburaman. Kesan ini tercerminkan dari keseluruhan sajak melalui suasana yang melingkupi. Yang ketiga, onomatope. Salah satu pemanfaatan unsur bunyi yang cukup dominan dalam sajak. Istilah onomatope menurut Kamus Istilah Sastra adalah penggunaan kata yang mirip dengan bunyi atau suara yang dihasilkan oleh barang, gerak, atau orang. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara struktur puisi dari segi fisik dan batin. Dari perbedaan tersebut dapat diartikan bahwa dalam struktur fiksi terdiri dari 6 unsur, yaitu ada majas, imaji, diksi, rima, dan konkret, dan tipografi. Sedangkan dalam unsur batin terdapat tema, rasa, nada, dan amanat yang terkandung di dalam sebuah puisi itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 2 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.